Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladzi qala may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para jamaah pengajian Ramadan Masjid Jami Al-Anwar yang dirahmati oleh Allah, pada bulan suci Ramadan ini marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak amaliyah ibadah pada bulan suci Ramadan ini. Di antaranya dengan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim sesuai dengan kajian kita pada Ramadan tahun ini, ialah mengkaji tentang fadilah-fadilah Al-Quran atau masalah-masalah yang berkaitan tentang Al-Quran. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan dan sedikit menjelaskan isi sebuah kitab yang berjudul At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang mana kitab ini ditulis oleh beliau Al-Imam Al-Fadil Al-Faqih Abi Zakaria bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i, atau beliau lebih dikenal dengan panggilan Imam Nawawi. Di dalam kitab ini nanti akan membahas beberapa hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Di sini kalau kita lihat di daftar isinya ada 10 bab di sini. Ya, di antaranya Al-Babul Awwalu fi atrafi min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatihi. Yang pertama, ini contoh dari bab yang pertama ya, menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Al-babu tsani fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairihima. Kemudian bab kedua di sini menerangkan tentang keutamaan membaca Al-Quran dan keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Di sini akan diterangkan ya 10 bab. Di antaranya adalah bagaimana cara memuliakan Ahlul Quran, kemudian larangan menyakiti mereka, kemudian adab atau tata krama orang yang menghafal Al-Quran. Kemudian yang paling penting di sini akan dibahas dalam bab yang ke-6, yaitu tata krama membaca Al-Quran. Nah, ini banyak orang yang mungkin salah ya dalam menghormati Al-Quran, sehingga dia ketika membaca itu tidak memakai sebuah tata krama. Kemudian di sini juga al-babus sabi fi adabin nas kullihim Al-Quran. Jadi menerangkan tentang tata krama manusia secara keseluruhan terhadap Al-Quran. Kemudian juga ada yang menarik di sini, al-babus samin fil ayati was-suwari al-mustahabbati fi awqatin wa ahwalin mahsusatin. Di sini nanti juga akan membahas tentang ayat-ayat dan surah-surah ya, surat-surat yang dianjurkan dibaca pada waktu-waktu atau keadaan-keadaan tertentu. Kemudian nanti akan insya Allah kita selesaikan sampai bab 10 ya, dengan sedikit penjelasan yang sudah ada dalam kitab ini. Marilah kita langsung membahas
bab yang pertama dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-babul awwalu fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'an wa hamalatihi. Bab yang pertama membahas tentang fadilah atau keutamaan membaca Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an. Karena status kita di sini bukan menghafal ya, kita biasanya membaca Al-Qur'an, maka yang akan kita fokuskan adalah keutamaan membaca Al-Qur'an. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Di dalam kitab ini langsung menampilkan keterangan yang pertama dengan mengutip sebuah ayat Al-Qur'an. Innal ladzina yatluna kitaballahi, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Kitab Allah maksudnya adalah Al-Qur'an. Wa aqamus salatah, dan mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menafkahkan sebagian dari rizki yang telah Allah berikan kepada mereka. Sirra wa alaniyah, baik itu dalam keadaan diam-diam ataupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, yarjuna, mereka itu mengharapkan perdagangan atau bisnis yang tidak akan rusak atau tidak akan rugi. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, supaya Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambahkan kepada mereka dari anugerah Allah. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan juga Maha mensyukuri. Di dalam ayat ini ada sebuah kata, yaitu alladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca kitab Allah atau Al-Qur'an. Ini membuktikan bahwa pembaca Al-Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an ya, secara tegas diterangkan di dalam Al-Qur'an bahwa mereka sebetulnya adalah orang-orang yang oleh Allah diberikan pahala dan akan ditambah oleh Allah kepada mereka dari anugerahnya. Ini menerangkan tentang begitu dahsyatnya membaca Al-Qur'an. Padahal ini hanya membaca, bukan memahami. Kalau tingkatan kita mungkin hanya membaca saja, kita tidak mengerti apa itu yang kita baca. Tapi dengan membaca saja, yatslu ya, membaca di sini hanya membaca huruf per huruf, kita sudah diberi pahala yang luar biasa oleh Allah, dan kita akan ditambah oleh Allah berupa keanugerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya, warawaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Di sini diriwayatkan dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an bahwa Rasulullah pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, bahwa sebaik-baik dari kalian, ini dahulunya Rasulnya, adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi bisa kita lihat ya, bahwa bahasa khairukum, orang yang terbaik, berarti sebaik-baik di antara kalian itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini fadilah tilawatul Qur'an. Kemudian saya lanjut kepada
hadis yang berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah pernah bersabda, alladzi yaqra'ul qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirum bihi, dan dia dalam keadaan mahir atau pandai, ya. Ini mungkin tingkatan ustadz atau lulusan TPQ, ya. Orang yang membaca Al-Qur'an kemudian dia mahir, tajwidnya bagus, makhrajnya benar, kemudian lagunya indah, misalkan disebutkan oleh Nabi ma'as safaratil kiramil bararah, maka mereka bersama dengan malaikat yang mulia dan juga taat. Artinya apa? Fid darajah, ya. Fid darajah, mereka derajatnya sama seperti malaikat-malaikat yang mulia. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an dengan menggunakan tajwid yang benar, kemudian makhraj yang benar, kemudian lagu yang indah, maka status mereka, dawuhnya Nabi, mereka bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia, malaikat-malaikat yang taat. Artinya apa? Derajatnya sama seperti malaikat itu di sisi Allah. Sekarang bagaimana ketika orang membaca Al-Qur'an itu tidak bagus, ya, tidak baik atau tidak bisa membaca Al-Qur'an? Diteruskan dalam hadis ini, walladzi yaqra'ul qur'ana wa yatata'u fihi, dan orang yang membaca Al-Qur'an sementara dia sangat kesulitan dalam membaca Al-Qur'an tersebut, wa huwa alaihi syakun lahu ajrani, yang mana mereka sangat masyaqqat, ya, sangat masyaqqat, kesulitan sekali dalam membaca Al-Qur'an itu, lahu ajrani, maka mereka mempunyai 2 pahala. Ya, orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan dia terbata-bata, kemudian juga sangat sulit sekali, ya, karena memang tidak begitu paham mungkin, akhirnya dia maksa untuk baca Al-Qur'an. Dia baca Al-Qur'an meskipun dalam keadaan terbata-bata, meskipun dalam keadaan seperti mengeja. Nah, justru tetap oleh Nabi di sini mereka disanjung bahwa mereka sebetulnya mempunyai 2 pahala. 2 pahala itu apa? Pahala yang pertama adalah lil tilawah, yang pertama karena mereka sudah membaca, ya. Kemudian yang kedua adalah lil masyaqqat, karena memang kesulitan. Jadi 2 pahala di sini adalah pahala karena sudah membaca, kemudian pahala karena kesulitannya. Nah, jadi sangat salah, ya, di masyarakat kita banyak orang yang tidak membaca Al-Qur'an itu gara-gara dia tidak bisa membaca. Banyak orang yang bilangnya begini, wah, saya tidak mudah, saya malas untuk baca Al-Qur'an. Kenapa? Karena saya tidak bisa baca Al-Qur'an. Saya membaca Al-Qur'an itu seperti mengeja, ya, terbata-bata. Kemudian saya membaca Al-Qur'an, lagunya sangat tidak enak, ya, lagunya sangat tidak indah. Nah, akhirnya mereka malah memilih untuk tidak membaca. Itu salah. Sebetulnya dalam hadis, ya, dalam hadis Nabi, orang yang membaca Al-Qur'an dan dia membacanya dalam keadaan terbata-bata karena memang kemampuannya segitu mungkin, itu justru oleh Nabi dijanjikan, ya, Allah akan memberikan 2 pahala pada orang tersebut. Apa pahala yang pertama? Pahala yang pertama adalah karena dia sudah berusaha untuk membaca, ya, membaca Al-Qur'an saja itu sudah dapat pahala meskipun terbata-bata. Kemudian yang kedua, dia mendapat pahala karena kesulitannya, ya. Kesulitan di dalam ibadah itu adalah pahala tersendiri, ya. Jangan jauh-jauh, contohnya misalkan di masalah jamaah, ya, masalah jamaah di masjid itu, ketika rumahnya itu jauh dari masjid,
kemudian dia berjalan ke masjid tiap waktu, misalkan ikut jamaah, itu justru pahalanya 2 kali lipat daripada orang yang ada di dekat masjid. Pahala apa? Pahala yang pertama adalah pahala jamaahnya, kemudian yang kedua adalah pahala masyaqqat, ya, perjalanan dari rumah yang jauh ke masjid itu. Sama dengan membaca Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran seperti itu. Jadi pahala membacanya itu adalah pahala tersendiri. Kemudian yang kedua, pahala karena kesulitan membacanya. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau Anda termasuk dari orang yang kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka mulai dari sekarang Anda harus mulai mencintai Al-Quran dan sering membaca Al-Quran. Karena dengan posisi atau kondisi Anda yang tidak lancar membaca Al-Quran, itu justru di dalam hadis ini diterangkan bahwa justru Anda mendapat 2 pahala sekaligus. Yang pertama adalah pahala karena sudah membaca Al-Quran, kemudian yang kedua adalah pahala karena kesulitan Anda membaca Al-Quran tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim di dalam kedua kitab sahihnya. Jadi ini sebetulnya adalah hadis berita gembira bagi orang yang baik itu lancar dalam membaca Al-Quran ataupun tidak lancar dalam membaca Al-Quran, agar sama-sama semangat mencintai Al-Quran dengan terus membacanya. Kemudian sekarang, apakah orang yang tadi kan diterangkan bahwa orang yang mahir membaca Al-Quran itu bersama dengan malaikat yang mulia. Kemudian orang yang tidak lancar membaca Al-Quran itu mempunyai 2 pahala. Pahala karena membaca, 2 pahala karena masyaqqat, karena kesulitannya. Sekarang lebih utama yang mana? Orang yang pandai membaca Al-Quran dan yang tidak pandai membaca Al-Quran. Tetap mulia atau tetap lebih utama yang pandai membaca Al-Quran. Karena apa? Meskipun dalam hadis ini tidak diterangkan bahwa yang mahir Al-Quran, yang pandai membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala 3 misalkan, 4 pahala misalkan, tidak. Tapi mereka justru oleh hadis ini diposisikan derajatnya sama seperti malaikat yang mulia. Berarti ini tetap meskipun orang itu membaca dengan terbata-bata, tidak lancar membaca Al-Quran, mempunyai 2 pahala, maka orang yang mahir membaca Al-Quran itu tetap di atasnya, lebih unggul karena derajatnya disamakan dengan para malaikat. Mungkin sampai di sini ya kajian kita untuk hari ini. Besok akan kita lanjutkan kembali dalam masalah fadilah tilawatil Quran ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.